Kristen. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila bagi anak-anak bangsa. Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta dimasukkan dalam Berita Republik Indonesia nomor 7 bersama-sama dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan penyelenggara usul dasar negara ini dilakukan oleh Dr. Rajiman Wediningrat selaku Ketua BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, ia meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Permintaan ini menimbulkan rangsangan memutar kembali ingatan para pendiri bangsa Indonesia ke belakang, dan hal ini mendorong mereka untuk menggali kekayaan rohani, kepribadian, dan wawasan kebangsaan yang terpendam oleh lumpur sejarah. Begitu lamanya penjajah menyebabkan bangsa Indonesia hilang arah dalam menemukan dasar negaranya. Atas permintaan Dr. Rajiman Wediningrat ini memunculkan figur-figur negarawan bangsa Indonesia yang berpikir keras untuk menemukan kembali jati diri bangsa Indonesia. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, tampil berturut-turut tokoh-tokoh yang berpidato untuk menyampaikan usulan tentang dasar negara Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, menurut dia adalah peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima adalah peri kesejahteraan rakyat. Kemudian ada usulan juga dari Profesor Dr. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia. Yang pertama adalah persatuan atau unitarian, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima adalah keadilan rakyat. Selanjutnya juga tokoh yang ketiga adalah Insinyur Soekarno yang pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Dari 3 usulan tokoh ini, adanya pertimbangan terlebih dahulu dari BPUPKI sebelum dideklarasikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada saat ini. Yang pertama adalah penjelasan Pancasila bagi anak-anak bangsa, yang kedua adalah menjelaskan pengertian filsafat Pancasila tersebut. Adapun tujuan dari sosialisasi Pancasila pada malam hari ini adalah sosialisasi Pancasila ini bertujuan untuk menghasilkan anak-anak bangsa yang mengenal dasar negara dan tujuan adanya dasar negara di bangsa kita ini dari 5 sila tersebut. Yakni yang pertama adalah mengajarkan anak-anak bangsa untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sikap dan perilaku mereka. Yang kedua adalah memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. Yang ketiga adalah memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Yang keempat adalah mengenali perubahan-perubahan dan kemampuan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Serta yang kelima adalah memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah yang telah berlalu dan nilai-nilai budaya bangsa dan menggalang persatuan Indonesia. Kita akan masuk dalam pembahasan. Yang pertama adalah membahas tentang Pancasila berguna bagi anak-anak bangsa. Nilai dan norma-norma yang terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau Eka Prasetya Prakarsa yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Yaitu yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan Maha Esa ini yang artinya percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, menghormati dan bekerja sama
antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang berikutnya adalah saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya mengikuti persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia karena dikembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang berikutnya adalah sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yang artinya menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai masyarakat bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat adalah sila kira-kira yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk menjadi mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani luhur. Keputusan yang diambil harus bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta kebenaran dan keadilan. Yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, dan bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak bersikap boros dan tidak bergaya hidup mewah, suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain, dan bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta secara material adalah menunjukkan pada materi pokok atau isi pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila itu sendiri. Setelah sidang pertama selesai, BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila, dan berikutnya tersusun Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 yang merupakan wujud pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kita akan masuk dalam poin kedua, yaitu pengertian filsafat. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil pemungutan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh Father Founding Indonesia yang dituangkan dalam satu sistem. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis, sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran-pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang mewujudkan filsafat Pancasila tersebut, tetapi hasil pemikiran yang diwujudkan. Filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Ya, kita masuk dalam kesimpulan. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak bangsa, kita perlu tahu tentang dasar negara kita, yaitu Pancasila, yang harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Jadi melalui sosialis Pancasila ini, anak-anak bangsa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menanamkan dalam diri, dan ikut serta dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan dasar negara bagi bangsa Indonesia dari zaman ke zaman, serta kita sebagai generasi yang memegang teguh Pancasila tersebut. Ya, sekian dari saya sosialisasi tentang Pancasila bagi anak-anak bangsa, semoga bermanfaat. Terima kasih.